Shalom, salam sehat dan selamat kita bertemu kembali. Puji nama Tuhan jika saat ini kembali kita bisa bertemu untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 dan pertemuan kita saat ini hanya melalui media elektronik. Ibadah kita saat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang diperingati pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Kita percaya kasih setia Tuhan akan menjadi bagian dan berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pelayan firman pada saat ini adalah Bapak Pendeta Simon Pongdatu Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat kita beribadah, dan semoga pelayanan firman pada saat ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari bersama-sama kita berdiri. Panggilan beribadah. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu, karena hanya Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dengan segenap hatiku, aku bersyukur dan memuji Dia yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bersama-sama kita menyanyikan PKG nomor 213, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pertolongan kita dalam kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini ialah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Rahmat dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Kita sambut tabisan dan salam ini dengan memuji Tuhan. PKG 215 ayat 1 dan 2, Yesus yang termanis. Yesus
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita dalam kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia telah terlebih dahulu berjanji kepada murid-muridnya, di mana janji itu tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk gerejanya. Dan inilah janji itu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ketidaklayakan kita, marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, atas kegentaran dan kegagalan kami dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian bagi saudara-saudara kami yang tertindas. Atas kebudaran kasih dan pengharapan dalam membangun relasi dengan sesama kami dan dengan Tuhan yang hidup. Kuatkan kami dan teguhkan iman kami, serta karuniakan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Bersama-sama kita lakukan PKG nomor 29, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kita sambut berita anugerah Allah ini dengan memuji Tuhan. PKG 32 ayat 1, Agunglah kasih Allahku. Tiada yang
Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Ajarlah kami dengan kebenaran-Mu. Kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kehidupan kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti semuanya ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian dikatakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang menjadi pokok perenungan kita adalah ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Dalam setiap perjuangan yang diakhiri dengan sebuah kemenangan, yang pasti bahwa setiap orang yang telah turut dalam perjuangan mengakhiri perjuangan dengan sebuah kemenangan akan memiliki harapan bahwa kehidupan yang baru atau kehidupan selanjutnya akan dijalani dalam sebuah kemenangan pasti akan lebih baik
pasti akan ada perubahan, akan ada damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya menjadi harapan dan merupakan perwujudan dari tujuan sebuah perjuangan. Tidak sedikit orang yang rela untuk mengorbankan harta bendanya, mengorbankan waktu, memberi pikiran, tenaga, dan lain-lain sebagainya, bahkan nyawanya demi sebuah perjuangan. Karena itu adalah penting bagi kita untuk memaknai sebuah perjuangan dan melanjutkan perjuangan itu dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai orang yang memiliki rasa terima kasih. Kemenangan yang didapatkan dari sebuah perjuangan tentu tidaklah mudah, karena setiap orang dalam menjalani perjuangan akan mengalami banyak pergumulan hidup, bahkan penderitaan. Karena itu wajar kalau kemudian orang berharap bahwa setelah perjuangan itu selesai dan diakhiri dengan sebuah kemenangan, mereka mau menikmati damai sejahtera, menikmati kesenangan, menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan, sebagaimana yang kita alami saat ini pasca perjuangan para pahlawan kita, pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Harapan dan pemikiran itu juga, saudara-saudara, yang kemudian muncul dalam benak para murid Yesus ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ketika mereka menyaksikan dan berjumpa langsung dengan Yesus, mereka berharap bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah sebuah bukti kemenangan, dan karena itu ada harapan bahwa mereka akan mengalami kemerdekaan, mengalami damai sejahtera, kebebasan, kenyamanan, dan seterusnya yang akan diberikan oleh Yesus. Bahkan mereka berharap bahwa dengan kemenangan Tuhan Yesus Kristus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan menjadi seorang raja yang akan memerintah dunia secara politis untuk mengalahkan para raja atau para pemimpin dunia lainnya. Dan sehingga hanya Tuhan Yesus yang akan memerintah, memimpin, dan mereka atau murid-murid Yesus akan menikmati kenyamanan atau damai sejahtera. Karena itu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dalam persiapan untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan menjadi seorang raja yang akan memerintah Israel, bahkan memerintah dunia ini. Namun pemikiran itu, saudara-saudara, ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus. Karena itu ketika mereka atau murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus demikian, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jawaban Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, membuktikan bahwa apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya, apa menjadi harapan mereka, bahwa Yesus akan menjadi raja atau pemerintah secara politis, ternyata tidak seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebaliknya, harapan para murid untuk mendapatkan kenyamanan, kebebasan, kemerdekaan dalam menjalani kehidupan di bawah pemerintahan Yesus, menurut harapan mereka, digantikan dengan sebuah tugas yang baru dan janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga.
Hal itu jelas dalam ayat yang ke-8 Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perjumpaan dengan muridnya di Bukit Zaitun sebelum Yesus terangkat ke surga, di dalamnya tentu ada dua hal yang sangat menarik yang harus kita sikapi untuk dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita dalam mengimani Yesus Kristus. Kedua hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah yang pertama, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Artinya bahwa murid-murid Yesus tidak hanya menjadi murid Yesus sampai pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati atau pada saat Yesus berjumpa dengan mereka, tetapi mereka akan menjadi murid yang akan terus bekerja dan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Yesus mempersiapkan mereka dan mengatakan kepada mereka, kamu akan menerima Roh Kudus. Artinya bahwa mereka akan diberi kuasa lewat kuasa Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus dalam memberitakan berita keselamatan kepada dunia ini atau kepada semua orang. Itu berarti bahwa harapan untuk menjadi murid yang merdeka, menikmati damai sejahtera dalam kehidupan secara politis sudah jelas terbantahkan, bahwa mereka akan hidup tidak demikian, tetapi mereka justru akan melanjutkan pekerjaan Yesus, memberitakan keselamatan kepada dunia dengan kuasa Roh Kudus agar supaya dunia diselamatkan. Yang kedua, Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini adalah sebuah perintah. Artinya bahwa murid-murid Yesus setelah menerima kuasa dari Roh Kudus, mereka tidak boleh tinggal diam, tetapi mereka harus terus dan menerus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, memberitakan tentang Yesus, tentang pekerjaan Yesus, tentang penderitaannya, tentang kematian dan kebangkitannya, dan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Berita itu harus disampaikan, harus dikerjakan oleh para murid, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tujuannya saudara-saudara agar supaya semua orang percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, menerima keselamatan hidup yang kekal. Yesus menghendaki bahwa dunia secara umum harus diselamatkan melalui pekerjaan para murid-murid. Dari kedua hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelaslah bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan adalah sebuah hal yang mendasari kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa setelah kita dipanggil menjadi muridnya, setelah kita menjadi murid-murid Yesus, kita tidak hanya mau berpangku tangan, tetapi mau bekerja, mau menjadi saksi Tuhan Yesus dengan sebuah keyakinan bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang telah menjadi murid Yesus, akan mampu untuk bersaksi, akan berani, akan dikuatkan, akan dianugerahkan hikmat, karena kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Bahwa kesaksian kita tidak hanya dengan kata-kata, tetapi kita juga harus berbuat untuk dunia ini, untuk semua orang, melalui perbuatan kita. Dan bagaimana kita untuk mengasihi semua orang, dan juga untuk memelihara dunia ini, memelihara ciptaan Allah ini, agar mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Semoga firman Tuhan ini akan memberi kekuatan iman percaya kepada kita semua dan pengharapan bahwa janji Yesus adalah untuk kita semua, dan perintah Yesus adalah juga untuk kita semua, yang di dalamnya akan mendatangkan berkat damai sejahtera bagi kita semua dan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus.
Yang pasti bahwa pekerjaan ini adalah menjadi pekerjaan semua orang. Karena itu mari kita kerjakan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dan rasa tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga karena memperhatikan kepentingan kita. Ingatlah bahwa sebagaimana Ia terangkat naik ke sorga, demikian pula Ia akan datang kembali karena kepentingan kita. Sebab itu, janganlah kamu lalai untuk mempersembahkan syukur kepadanya di dalam rangka mendirikan tanda-tanda kerajaannya di dunia ini, dan ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3 bagian B. Mengiringi persembahan kita, bersama-sama kita menyanyikan PKG nomor 225. Sungguh ku bangga Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Jikalau di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami masih dimungkinkan untuk kembali dalam tugas pelayanan kami kembali diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan melalui ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan, menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Secara khusus firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, mampukan kami bagaimana kami menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, dalam ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan kiranya terus melindungi bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya, bahkan kuasa penyakit, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera di dalamnya. Berkati pemerintah bersama semua tim yang tergabung dalam tim penanganan COVID-19. Apa yang mereka kerjakan kiranya benar-benar mendatangkan keberhasilan, agar kami dapat terbebas dari virus corona yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang, bahkan kami semua. Karena hanya oleh pertolongan dan kuasa Allah kami dapat menikmati keselamatan dan damai sejahtera. Pakai pemerintah kami dan semua tenaga medis yang ada untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bahkan untuk semua orang. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan keluarga Metoli Podengge
Tuhan kiranya terus menolong beri kuat sehat bagi keluarga kami ini. Tuhan anugerahkan pengharapan dan kekuatan iman percaya, karena mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan kami berdoa pula secara khusus buat hamba Tuhan, Mama Alan yang sementara dalam perawatan medis. Tuhan kiranya memakai para medis untuk menjadi saluran berkat kesembuhan bagi hamba-Mu, Mama Alan, sehingga boleh kuat sehat kembali ke rumah dengan penuh sukacita bersama keluarga. Ya Bapa di sorga, memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada dalam jemaat Tuhan di sini, maupun di aras kelas dan sinode, bahkan semua gereja di mana mereka melayani. Biarlah pelayanan kami dalam situasi yang sulit ini tetap menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua yang tergabung dalam tim untuk pelayanan lewat video yang terus kami kerjakan dalam pelayanan jemaat Tuhan di sini, Tuhan terus memperlengkapi kami, mampukan kami, anugerahkan kuat sehat, hikmat, kebijaksanaan dan urapan Roh Kudus Allah, memampukan kami untuk terus bekerja walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari anak kecil sampai kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bila kuat, sehat, damai, sejahtera senantiasa dianugerahkan kepada mereka. Berkati semua pribadi lepas pribadi yang terus menjalankan tugas dan tanggung jawab karena tuntutan ekonomi, karena tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Bila semua itu tetap dikerjakan dalam pertolongan dan kasih sayang Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Allah, dan terimalah doa kami ini. Kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pengutusan dan berkat, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan PKG 169, El Shaddai.
Jemaat Tuhan sekalian, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah pemberita-pemberita Injil yang hidup bagi semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah jalannya seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Pongdatu Sarjana Teologia yang telah melayani kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah setia mengikuti jalannya ibadah pada saat ini, dan juga kepada seluruh tim yang terlibat di dalam pembuatan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya, dan selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Dan ku tahu bukan lisku hidup selamanya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku takkan dijemputnya, kasihnya tidak terberi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan